Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Umar Jati. Di sini kita akan belajar bersama ya, cara menggunakan Docker. Bagaimana sih tata cara deployment front-end dan back-end application menggunakan Docker pada server production? Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan contoh real aplikasi sederhana yang memisahkan front-end dan back-end dan bagaimana cara deployment-nya pada server menggunakan Docker. Kita flashback dulu ke belakang ya, teman-teman. Jadi pada zaman dulu ya, aplikasi kita itu dideploy di server secara langsung ya. Jadi programmer itu harus menginstal terlebih dahulu aplikasi yang bernama web server ya. Biasanya menggunakan Apache atau Nginx. Kemudian kita copy aplikasi kita ke folder htdocs atau www. Nah, seperti kita lihat pada gambar, di sini adalah contoh dari aplikasi web server Apache ya. Dan di sini kita lihat Apache itu harus dalam keadaan menyala. Selanjutnya, aplikasi kita misalnya menggunakan PHP, kita pasang ya, dan kita letakkan di folder htdocs. Nah, setelah itu barulah aplikasi kita bisa diakses oleh user. Lalu, bagaimana jika user aplikasi kita semakin banyak ya? Diikuti dengan traffic yang semakin meningkat. Maka kita perlu melakukan scaling aplikasi dengan menambah jumlah server. Nah, sebagai contoh pada gambar, kita menyediakan 3 server ya. Ada server A, kemudian ada server B, ada server C. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan instalasi seperti sebelumnya ya, yaitu menginstal web server Apache. Dan juga kita perlu mengcopy aplikasi kita ke masing-masing folder di htdocs dan www. Nah, ini harus kita kopikan semua ya ke 3 server ini ya, yaitu pada server A, server B, dan server C. Selain itu, aplikasi kita juga perlu ditambah dengan load balancer. Load balancer ini adalah aplikasi untuk merouting traffic ke 3 server ya. Nah, biasanya ini menggunakan Nginx ya, teman-teman ya. Jadi Nginx ini akan mengarahkan request dari user ke server A, server B, dan server C secara bergantian ya. Nah, dengan model seperti ini maka aplikasi kita dapat menghandle transaksi oleh banyak user. Nah, ini akan menjadi masalah ya jika kita ada update aplikasi baru ya. Misalnya kita berhasil ya mengcopy aplikasi kita, ada fitur baru di server A dan juga server B. Namun kebetulan kita lupa ya untuk mengcopy fitur baru itu di server C. Nah, apa yang terjadi? Nah, jika kita ada yang kelupaan, maka user aplikasi kita akan mengalami error ya. Nah, ya, karena ada satu server yang tertinggal untuk dilakukan update aplikasi. Nah, itu zaman dulu ya. Sekarang sudah memasuki era kontainerisasi ya. Apa sih kontainerisasi itu? Nah, produk yang terkenal yang untuk kontainerisasi adalah Docker. Docker ini adalah platform terbuka untuk proses pengembangan, pengiriman, dan menjalankan aplikasi. Docker dapat memisahkan aplikasi dari infrastruktur ya, sehingga dapat melakukan pengiriman atau deployment dengan lebih cepat. Nah, di sini hebatnya ya, satu server atau virtual machine dapat kita pasang beberapa kontainer ya, sehingga seolah-olah aplikasi kita
ada banyak ya di dalam satu server ya, seperti itu ya kelebihannya ya. Nah, kita bisa menambah ya atau mengurangi jumlah kontainer semau kita ya. Mau kita isi 3, mau kita isi 10, itu sangat mudah ya dengan hanya melakukan perintah klik, maka jumlah kontainer akan bertambah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau kita lihat ya, Docker itu apa sih gitu ya isinya. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan file system yang ada di Linux ya, itu hampir sama ya. Seperti contoh di atas, ini adalah file system dari Linux. Di dalam file system Linux itu ada folder bin, ada folder root, ada folder var, etc, usr, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ya, apa sih isi dari file system Docker? Hampir sama ya, isinya ada bin, ada home, ada etc, dan ada root, mnt, usr, dan sebagainya. Jadi mirip banget ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa install berbagai jenis aplikasi ke dalam Docker ya. Sama halnya ketika kita menginstal aplikasi di Linux. Nah, di Docker itu banyak sekali ya aplikasi yang bisa kita install ya. Ini adalah sebagian kecil saja ya yang bisa kita install di dalam Docker. Yang pertama adalah MySQL ya. Kita bisa menginstal database di dalam Docker. Kemudian kita bisa juga install Redis, PostgreSQL, Node.js, Apache Web Server, dan juga Nginx ya. Nah, kalau kita lihat di website Docker Hub itu mungkin ada ratusan ribu ya aplikasi yang bisa berjalan di dalam Docker ya. Kita pun juga bisa melakukan upload dan juga download aplikasi kita di Docker Hub. Namun Docker Hub ini tidak gratis ya jika aplikasi kita ingin diakses secara privat ya, harus berbayar ya. Oleh karena itu pada tutorial kali ini nanti kita akan belajar tata cara instalasi local Docker registry ya. Nah, kita kembali ke penjelasan sebelumnya. Sebelumnya kita harus menggunakan 3 server ya untuk melakukan scaling aplikasi. Nah, setelah menggunakan Docker, kita cukup menggunakan 1 server saja ya, di mana di dalam server itu kita dapat membuat 3 kontainer aplikasi. Nah, di dalam Docker juga ada fitur yang bernama Docker Swarm ya. Bagaimana jika aplikasi kita sudah sangat besar ya, di mana jumlah user yang mengakses aplikasi kita mencapai ribuan atau jutaan user. Maka 1 server untuk menghandle semua permintaan dari user tentu tidak cukup ya. Maka kita perlu juga melakukan scaling aplikasi. Nah, caranya adalah dengan menambah jumlah server ya. Dan kita isi masing-masing server itu dengan banyak kontainer. Nah, di sini sebagai contoh, server A akan bertindak sebagai manajer. Nah, kemudian kita siapkan server B dan server C yang akan bertindak sebagai worker. Lalu, bagaimana caranya? Server B dan server C bergabung menjadi salah satu pekerja ya bagi server A. Nah, di sini server A akan melakukan inisiasi token. Nah, kemudian server B dan server C akan melakukan join token. Nah, setelah melakukan join token, maka kontainer yang ada di server A akan berpindah atau menyebar ke server B dan server C. Maka jadilah 3 server ini menjadi satu cluster. Nah, itu yang disebut dengan Docker Swarm ya. Jadi antar server bisa saling bekerja sama untuk menghandle banyak request dari
user. Nah, ini sangat cocok ya untuk menangani aplikasi yang sudah skala besar ya, dengan jumlah user ratusan bahkan ribuan atau jutaan user. Ini baru tahap perkenalan ya untuk video ini. Berikutnya kita akan melakukan setup application, ada front end dan back end application. Untuk source-nya sudah saya sediakan ya di GitHub. Teman-teman bisa mendownload ya atau mengcloning aplikasi itu dan melakukan perubahan sesuai dengan keperluan. Kemudian berikutnya adalah setup Docker registry secara lokal. Nah, kenapa kita menggunakan local Docker registry ya daripada Docker Hub? Yang pertama adalah lebih aman ya, karena berada di lingkungan server milik kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah gratis ya, jadi kita tidak perlu membayar jika ingin menggunakan Docker image secara privat. Dan berikutnya adalah push image ke local Docker registry. Nah, nanti setelah kita build ya aplikasi front end dan back end kita akan kirim ya ke local Docker registry di PC kita. Selanjutnya adalah running front end dan back end application. Nah, di sini kita akan melakukan running ya front end dan back end application dengan mengambil Docker image yang ada di local Docker registry. Kemudian berikutnya adalah setup Docker Swarm untuk front end dan back end application. Nah, di sini kita juga akan mempelajari ya cara setup Docker Swarm dengan dua server ya. Satu server sebagai manager dan satu server sebagai worker, sehingga akan terbentuk satu cluster Docker Swarm yang nantinya dapat menghandle request dari ribuan user. Kemudian yang terakhir adalah setup Portainer untuk memanage Docker container. Nah, Portainer ini adalah aplikasi yang berbentuk dashboard ya, yang sangat populer digunakan oleh orang-orang ya untuk memonitor kinerja Docker yang kita miliki. Nah, Portainer ini juga sangat mudah ya dipakai ya, sehingga kita dapat manage Docker container kita lebih interaktif. Nah, ini untuk next tutorial ya, tutorial selanjutnya ya. Kita akan belajar untuk menggunakan Jenkins ya dalam rangka deployment front end dan back end menggunakan Docker ya. Jenkins ini adalah aplikasi otomasi ya, deployment front end dan back end application yang dimulai dari mendownload aplikasi kita dari GitHub, kemudian kita deploy di server production. Nah, kita akan belajar bersama nanti ya untuk mempraktekkan penggunaan Jenkins ini menggunakan CI/CD pipeline. Kemudian di seri selanjutnya kita akan belajar setup CanolS Kubernetes cluster. Nah, Kubernetes ini sebenarnya sama ya atau hampir sama dengan Docker Swarm, namun lebih canggih ya dan juga lebih advance ya. Kubernetes ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya untuk menangani deployment aplikasi dalam skala yang besar. Di sini kita akan menggunakan CanolS yang merupakan salah satu distro Kubernetes yang bersifat free dan open source yang dapat kita install di lokal PC kita. Kemudian yang berikutnya adalah setup Jenkins untuk deployment front-end dan back-end menggunakan Kubernetes. Nah, kita juga akan belajar Jenkins juga ya di sini untuk melakukan deployment secara otomatis aplikasi kita menggunakan Kubernetes. Mudah-mudahan teman-teman memperoleh manfaat dari pembelajaran video ini.